Bismillahirrahmanirrahim. Secangkir kopi filsafat, karya Herlianto A. Kadang kita tidak perlu pergi jauh untuk menemukan kebijaksanaan. Kadang kita hanya perlu secangkir kopi dan sebuah buku kecil yang bicara pada hati kita. Aku ingin mengajakmu hari ini ke sebuah tempat yang sederhana, sebuah warung kopi, di mana aroma robusta bercampur dengan suara tawa pelanggan tetap dan waktu seolah melambat. Di sudut warung itu duduk seorang pria. Rambutnya mulai memutih, wajahnya tenang. Di depannya sebuah buku terbuka, judulnya Secangkir Kopi Filsafat. Penulisnya Herlianto A, seorang yang tidak ingin terlihat pintar tapi ingin menemani. Dan disinilah cerita dimulai. Ketika filsafat turun dari menara Gading. Filsafat itu bukan milik profesor, begitu katanya sambil menyeruput kopi. Ia dimiliki siapa saja yang pernah bertanya. Bayangkan, seorang ibu yang bertanya kenapa anaknya harus sekolah. Seorang tukang parkir yang diam-diam berpikir kenapa hidup harus terus begini. Atau kamu yang pernah bertanya di dalam sunyi, apakah aku hidup seperti ini selamanya? Itu semua adalah filsafat. Herlianto mengajak kita untuk tidak takut pada kata-kata besar. Ia membongkar kesan rumit yang selama ini menempel pada filsafat. Bukan untuk menyederhanakan sikap dangkal, tapi untuk membawa filsafat kembali ke rumah, ke meja makan, ke ruang tamu, ke obrolan malam sebelum tidur. Kita mulai dari sana, dari pengakuan sederhana bahwa kita semua sedang mencari dunia yang kita lihat, dunia yang kita yakini. Kita hidup dalam dunia yang kita pikir kita pahami katanya. Tapi kamu yakin bahwa apa yang kamu lihat adalah kebenaran? Herlianto menantang kenyamanan pikiran kita. Ia membandingkan cara kerja sains, agama, dan filsafat. Ketiganya bukan musuh, tapi cara-cara berbeda manusia menjelaskan realitas. Sains berbicara tentang bagaimana sesuatu terjadi. Agama berbicara tentang makna dan tujuan. Filsafat bertanya, apa dasar dari pemahaman kita itu sendiri? Ia menyontohkan dengan pertanyaan sederhana, apa itu waktu? Sains bisa mengukur, agamamu bisa memberi tafsir. Tapi filsafat akan bertanya, apakah waktu itu nyata atau hanya ilusi persepsi kita? Kita mulai merasa tergeletik. Dunia yang tampak kokoh ternyata rapuh, dan di sanalah keindahannya. Moralitas, etika, dan jalan tengah yang tak nyaman. Lalu pembicaraan kami beralih ke etika. Kenapa kamu berbuat baik? Tanya aku terdiam. Apakah karena kamu takut dosa? Atau karena kamu percaya pada kebaikan itu sendiri? Ia menceritakan tentang bagaimana moral bisa berdiri dengan atau tanpa agama, tentang betapa hukum tidak selalu identik dengan keadilan, tentang kasus-kasus dalam sejarah di mana yang legal adalah yang tak bermoral. Ia menyebutkan filosof seperti Immanuel Kant yang percaya bahwa tindakan baik adalah yang dilakukan demi kebaikan itu sendiri, bukan demi pahala atau imbalan. Diskusi ini mengguncang karena banyak dari kita melakukan kebaikan demi dilihat baik, demi aman, demi tidak dimarahi Tuhan. Tapi filsafat menantang itu semua. Benarkah itu kebaikan sejati? Hidup modern dan jiwa yang kehilangan arah. Kita hidup terlalu cepat, katanya sambil melihat keluar jendela. Tapi jiwa kita tertinggal jauh di belakang. Ia mengulas kegelisahan generasi sekarang, tentang tekanan eksistensi, tentang bagaimana media sosial membentuk citra yang harus kita tampilkan, dan tentang rasa lelah yang tak bisa dijelaskan. Herlianto tidak memberi solusi instan. Ia hanya mengajak kita duduk, menenangkan diri, merenung. Kadang kamu gak butuh motivasi,
Kadang kamu cuma butuh duduk dan berkata, "Aku capek," dan itu nggak apa-apa. Filsafat dalam buku ini menjadi ruang peristirahatan, tempat untuk bertanya ulang, siapa aku sebenarnya? Begitu. Filsafat sebagai teman seperjalanan. Menuju akhir, Helianto tidak menawarkan kepastian. Ia tidak memberikan 10 langkah hidup bahagia. Tidak pula menjanjikan pencerahan. Yang ia berikan adalah teman seperjalanan. Buku ini seperti sahabat yang tidak menghakimi, yang tak sok tahu, yang duduk di sebelahmu saat kamu bingung dan berkata, "Ayo kita pikirkan bareng." Dan di sanalah kekuatan buku ini. Ia tidak mencoba menyelesaikan hidupmu. Ia hanya ingin kamu sadar bahwa kamu sedang menjalani hidupmu. Di antara dingin, kopi, dan keheningan pagi. Ketika secangkir kopi kami telah setengah kosong dan suara warung mulai sepi, ia menatapku dan berkata, "Hidup ini tidak selalu harus dipahami, tapi ia layak untuk direnungkan." Aku terdiam. Kadang secangkir kopi dan satu pertanyaan lebih berarti dari 1000 jawaban. Dan sejak hari itu aku tak lagi takut bertanya. Aku tak lagi malu mengaku bingung, karena ternyata dari sanalah berpikir bermula. Kalau kamu menikmati cerita ini, aku ingin mengajakmu tetap bersama channel ini ya. Karena di sini kita bukan cuma bicara tentang buku, tapi juga tentang hidup. Tentang hal-hal kecil yang nyata, sangat dalam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kamu gak ketinggalan kita ngobrol lagi tentang makna, tentang hidup, tentang pertanyaan-pertanyaan buat kita tetap menjadi manusia. Terima kasih sudah menemani sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa tetap bertanya, tetap mencari, dan tetap ngopi.